warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RTI Tanjung Balua ingin meneliti tentang nama adat Banyuwangi, tugas sejarah kelas 10 S2. Perkenalkan, nama saya Nayul Maghfirah. Saya Cici Ramadhani. Kami akan memperlihatkan sisi dalam dari rumah adat Banyuwangi. Dalam masyarakat dunia ada dua, yang pertama matrilineal dan patrilineal. Matrilineal adalah menurut garis keturunan ibu dan patrilineal adalah menurut garis keturunan ayah. Di Minangkabau memakai garis keturunan ibu, ciri-cirinya menurut garis ibu perkawinan harus dengan suku lain. Yang keempat, sifat perkawinan matrilokal atau suami pulang ke rumah istri. Yang kelima, kekuasaan dalam suku di tangan ibu. Yang keenam, hak pusaka diwariskan sama nangka. Sistem kerabatan di Minangkabau, saling kekerabatannya adalah anak dengan orang tua, baki dengan bako, kemanakan dengan mama, anak dengan kerabat ibunya yang perempuan, anak dengan saudara ibunya. Kalau dengan kekerabatannya, Sumando dengan mama rumah, Nandang dengan mangga, Samu dan Pambayan, Besan dengan bisa, menantu dengan mertua. Dikenal dengan sebutan Minangkabau, memiliki banyak peninggalan sejarah dan budaya yang ada di berbagai daerah. Salah satu bentuk peninggalan tersebut adalah arsitektur tradisional berupa bangunan, balai adat dan surau atau masjid. Arsitektur tradisional merupakan wujud leluhur dari kebudayaan Minangkabau yang dilatar belakangi oleh banyaknya faktor seperti sistem kekerabatan yang dianut dan faktor alam sekitar sesuai dengan falsafah Minangkabau. Alam tak kembang menjadi buruk. Bangunan tradisional ini terbuat dari kayu, bambu atau ijuk dengan sistem pasak. Ciri khas paling menonjol pada rumah gadang dan balai adat terlihat pada bentuk atapnya bergonjong menjulang tinggi menyerupai tanduk kerbau. Kemudian dinding yang diberi hiasan ukiran. Rumah gadang punya beberapa tipe gajah Muharram, Rajo Gagantiang, Surambi Mapek, dan Surambi Aceh. Beberapa rumah gadang dilengkapi rangkiang atau bulat untuk supaya inilah contoh pakaian adat di rumah gadang ini. Panjang songket yang isinya ada pakaian adat, ada sendal, ada sumpiang, pakaian batu yang di dalamnya terdapat tongkat, carano, dan keris. Dan selanjutnya ini adalah contoh rangkiem. Ini balai adat. Ini bisa dinamakan dengan kincir. Di Sumatera Barat ini digunakan untuk mengairi sawah atau ladang. Bentuk surau di Sumatera Barat itu bisa dicontohkan seperti ini. Adalah balai adat Sumatera Barat. Teman-teman, di Sumatera Barat ini bisa dinamakan dengan peti. Di sini orang Sumatera Barat bisa menyimpan barang-barang berharganya. Teman-teman, ini dinamakan dengan kursi tamu, terbuat dari kayu kuno yang menyerupai manusia. Ini adalah mini ramal perkampungan Minangkabau di Sumatera Barat. Ada rangkiang, balai adat Koto Piliang, dan rangkiang. Mini ramal perkampungan Minangkabau ada juga kapuak padi, rumah tabuh, surau, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah contoh kitab suci Al-Quran di Sumatera Barat, dan ini adalah mimbar ketika khutbah, dan ada kitab suci Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang cetakan kue, yaitu perlengkapan rumah tangga tradisional Minangkabau. Cetakan kue ini biasanya digunakan untuk membuat kue yang beragam-ragam bentuknya. Dan di dalam ini juga ada cere, yaitu tempat wadah untuk meletakkan air minum yang telah dimasak. Peraturan yang sangat keras. Jadi kita harus
Dan di sini juga ada talam, kegunaannya itu untuk piring besar untuk makan berjamba dan wadah untuk membawa makanan. Pemakaiannya itu digunakan saat pelaksanaan pesta perkawinan, menyambut tamu dan pesta perayaan lainnya. Ini adalah contoh ukiran di Minangkabau. Yang pertama ada kuciang lalo, saluak laka jo pucuk rabuang, saluak laka bagari, kalaluang bagayui, jarek takambang, tupai mananggun, jalo tasera, dan lain sebagainya. Di sini adalah alat pertanian tradisional di Minangkabau. Di dalamnya itu terdapat baja, ada tak tongtong, kula sawah, topi pandan, dan lain sebagainya. Dua berasal dari Solo, lahir 17 Juni 1977, hidup 24 jam. Dan yang di sebelah ini adalah kerbau berkaki 8, berasal dari Sungai Saria, Pariaman, lahir 26 September 1978, hidup 24 Orang jam. Minangkabau menangkap ikan itu menggunakan alat-alat tradisional sebagai berikut, yaitu seperti luka dan lain-lain sebagainya. Senjata tradisional ada berupa keris dan Badia balansia. lain sebagainya. Di sini adalah alat pertukangan tradisional, yaitu seperti rumah katam, ranggi, dan lain sebagainya. Berburu. Aktivitas berburu telah dikenal oleh manusia sejak zaman prasejarah dengan tujuan utama pada masa itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Namun kini semangat berburu tersebut telah diaplikasikan dalam kegiatan oleh raga tradisional. Ini adalah contoh katibiang yang ada di Sumatera Barat. Ini adalah lasong kayu, adalah jenis perlengkapan rumah tangga tradisional Minangkabau. Digunakan untuk menumbuk bahan-bahan masak yang berasal dari rempah-rempah. Waktunya digunakan mempersiapkan bahan-bahan makanan untuk keperluan harian. Yang ini adalah batu lado. Gunanya untuk menggiling cabai dan bahan masakan lainnya. Yang ini adalah kukuran, digunakan untuk alat mengukur kelapa. Adalah contoh alat permainan tradisional di Minangkabau, yaitu seperti sepeda, bola, congklak, harapan baru, layang-layang, dan lain sebagainya. Tradisional Minangkabau. Talempong berfungsi untuk mengiringi nyanyian dan tarian Minangkabau. Waktu pemakaiannya saat pelaksanaan pesta perkawinan. Ini ada talempong canang, ubur tanduk, dan lain Contoh-contoh buku dari Sumatera Barat, yaitu seperti Tuanku Lare Simawang, Baka Basutan Lembak Tua, buku karya sastra Kalau Tak Untuang Selasi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan bertanya kepada salah satu narasumber, yaitu Bang apa namanya? Bang Eko. Baiklah Bang, rumah adat Bandung ini tahun berapakah berdirinya? Rumah adat Bandung ini berdiri tahun 1 Juni 1935. Didirikan oleh warga kepengurusan Belanda gitu, yang bertujuan untuk mengumpulkan koleksi-koleksi yang ada di daerah Sumatera Barat. Berarti rumah gadangko emang dibuat orang Belanda. Iya. Memang bertujuan untuk museum, bukan untuk ditempati. Gitu. Makanya rumah ini tidak memiliki kamar gitu. Kenapa bisa disebut dengan rumah adat Bandung? Karena di sisi kiri kanannya terdapat lantai yang tinggi gitu. Kalau istilahnya itu anjungan, berarti tilian gitu. Jadi rumah adat ini bertipe rumah Ratu Topilian, makanya ada anjungan. Kalau rumahnya Dato Raja itu rumah Bodi Seniago. Kalau atapnya kok Ya kalau atapnya berbagai, ada yang gunung 5, gunung 7, dan ada gunung 9. Tergantung berapa bibit yang atap